Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kita di dalam ibadah minggu ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema belas kasihan yang tak biasa. Nah, hari ini kita akan kembali melihat Alkitab kita. Seperti biasa, gereja kita adalah gereja belajar, dan hari ini saya harap teman-teman yang menonton YouTube GKT Raja Daud mengikuti khotbah ini dengan seksama, karena tema ini sangat terkenal dan sangat menarik untuk kita gali dari berbagai perspektif. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari kudus-Mu pada hari ini. Kami ingin belajar dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba, Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Sesuai dengan background saya, Bapak Ibu Saudara yang menonton dari YouTube bisa membuka Alkitabnya dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar kisah ini karena ini sangat terkenal. Orang Samaria yang murah hati. Nanti kita akan belajar apa maksud dari tema kita minggu ini, belas kasihan yang tak biasa. Jadi mari kita perhatikan perikop ini, mari kita perhatikan ayat demi ayat dari Lukas pasal 10, 25 sampai 37. Seperti biasa kita akan membahasnya secara naratif dan kita akan memahami konteksnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat Alkitabnya, ini adalah percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus yang bertanya, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Itu pembukaan di ayat 25. Lalu Yesus membalas dengan pertanyaan, apa yang kau baca di hukum Taurat? Kau kan ahli Taurat. Kau pasti sudah baca dan kau sudah pasti tahu. Dan ahli Taurat itu menjawab di ayat 27 yang merupakan kesimpulan dari semua hukum Taurat atau hukum Musa. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Dan Yesus mengafirmasi itu benar, ayat 28. Perbuatlah demikian, engkau akan hidup, kata Yesus. Tetapi tidak sampai di situ, ahli Taurat penasaran, bertanya, kalau soal ketuhan kami jagonya. Tetapi perhatikan ayat 29, Bapak Ibu Saudara, dia bertanya, siapa sesama manusia? Ini adalah pertanyaan yang mengetes wawasan Yesus. Apakah Yesus betul-betul orang Yahudi sejati? Karena pada konteks itu yang akan kita baca setelah ini, Yesus akan memberikan sebuah cerita. Orang Yahudi itu memiliki keyakinan bahwa mereka satu-satunya ras atau suku yang dipilih atau diberkati oleh Allah Adonai. Siapa sesama manusia? Apakah memang sesama orang Yahudi? Sesama rabi ahli Taurat, atau siapa? Jadi ini bisa jadi pertanyaan jebakan atau pertanyaan yang ngetes wawasan Yesus. Apakah betul-betul ke orang Yahudi yang sangat Yahudi? Nah, seperti itu ya. Tetapi kita tahu Yesus itu tidak mungkin menjawab dengan mudah atau gampang. Lalu Yesus memberikan sebuah cerita, dimulai dari ayat 30, Bapak Ibu Saudara, tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini konteksnya. Yerusalem itu terletak di bukit cukup tinggi dan jaraknya ke Yeriko sekitar 27 km. Dan itu saat turun itu melewati lembah-lembah dan bebatuan. Dan perlu diketahui menurut para ahli, jalan menyusur dari Yerusalem menuju Yeriko itu selain jalannya berkelok-kelok, itu merupakan tempat sembunyinya para perampok atau bandit. Ya, jadi menurut penelitian sejarah, memang sudah banyak kejadian terjadi perampokan dan ada adegan-adegan kekerasan ketika seseorang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Sehingga dikatakan ayat 30, orang itu jatuh kepada penyamun atau perampok. Dia dirampok habis-habisan, dipukul, dan hampir mati. Lalu kita lihat, ada 3 tokoh yang sangat terkenal dari cerita ini. Dimulai dari ayat 31, yaitu imam. Imam itu turun melewati jalan itu, ia melihat orang itu, ia melewatinya.
Dia nggak mau nolong, Bapak Ibu Saudara. Kita sambung ayat 32. Begitu juga dengan seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Mereka melihat imam, lalu Lewi, tokoh kedua, mereka melihat, tapi mereka melewatinya. Sering sekali di dalam tafsiran klasik, atau khotbah para pendeta, atau guru sekolah minggu, jelas langsung imam dan Lewi dikatakan orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Atau kata kasarnya, orang yang jahat membiarkan orang tergeletak hampir mati tidak ditolong. Jadi Bapak-Ibu Saudara, kita perlu tahu secara konteks, imam dan Lewi adalah orang yang bertugas di bait suci. Imam itu memimpin ibadah, Lewi itu orang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk terlangsungnya ibadah di bait suci atau sinagoge, ya. Jadi ini dua orang yang memang hidupnya harus kudus, orang yang sangat kental dengan ritual agama. Lalu apakah ketika mereka melewati orang ini, mereka langsung bisa dikatakan orang jahat karena tidak punya belas kasihan? Tunggu dulu, karena menurut Imamat pasal 21, nanti Bapak Saudara bisa buka Alkitab dan baca ayat 1-3 dan Bilangan 19 ayat 11-13. Orang-orang seperti imam dan Lewi, orang yang kudus untuk mengurus bait suci, itu nggak boleh menyentuh mayat. Karena akan membuat dia najis selama 7 hari, sehingga dia tidak bisa melayani nanti di bait suci atau sinagog. Ini adalah hukum Taurat yang mengatur kehidupan kudusnya para imam atau orang-orang Lewi. Tidak boleh memang. Jadi ketika kita masuk ke dalam konteks cerita, imam dan Lewi berpikir orang itu sudah mati dan itu adalah mayat. Maka menurut hukum Taurat seperti di kitab Imam dan Bilangan tadi, mereka tidak boleh menyentuh itu karena akan membuat najis diri mereka. Nah, ketika kita mengetahui konteks dari Perjanjian Lama dan hukum Taurat ini, kita tidak bisa langsung menjudge mereka bahwa mereka orang yang tidak peduli dan jahat. Walaupun karena ritual agama itu mereka tidak mengetahui apa makna hukum Taurat sesungguhnya, dan mereka akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan. Nah, ini adalah awal dari cerita yang dibangun Yesus untuk menjelaskan siapa sesama manusia yang dipertanyakan ahli Taurat tadi. Sudah dua tokoh, imam dan Lewi, orang yang sudah sangat akrab dengan ritual agama. Lalu kita perhatikan ayat 33, muncul tokoh ketiga. Dan ini yang menjadi intinya biasanya di dalam cerita ini, karena judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Dikatakan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Saudara garis bawahi, pertama orang Samaria, dan yang kedua tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa Yesus mengatakan cerita ini? Karena orang Samaria secara historis pada zaman itu adalah orang yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Kita harus balik ke dalam cerita Perjanjian Lama ketika kedua kerajaan Salomo terpecah belah, ya, kerajaan utara, dari situlah lahirnya nanti Samaria. Mereka yang awalnya orang Yahudi tetapi kawin-mawin dengan bangsa asing, mereka kawin campur sehingga benih mereka tidak diakui lagi sebagai umat pilihan. Orang Yahudi asli yang dari selatan, suku Yehuda, menganggap orang Samaria najis dan bukan saudara mereka, dan mereka bukan lagi keturunan Abraham. Dan itu berabad-abad, bertahun-tahun menjadikan mereka musuh. Tapi Yesus menarik. Di dalam ceritanya dia membawa orang Samaria. Ingat, yang ngobrol dengan Yesus ahli Taurat dan sangat Yahudi sekali. Begitu juga dengan Yesus. Dan di dalam konteks zaman itu mereka bermusuhan dengan orang Samaria. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria? Ketika ia melihat orang yang setengah mati tadi habis dirampok, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di dalam bahasa Yunaninya belas kasihan itu hanya satu kata, esplaniste, atau sering juga disebut splana.
Cukup rumit bahasa Yunaninya. Esplangmiste atau splangna, dan yang menariknya artinya adalah organ bagian perut atau usus. Nah, menarik sekali, bahasa aslinya adalah bagian dalam perut atau usus. Kenapa? Karena di dalam pemahaman budaya Yahudi, khususnya medis pada zaman itu, bagian perut atau organ usus adalah pusat emosi. Ya. Hati, dalam pemahaman orang Yahudi adalah pusat pikiran seluruh manusia, sedangkan bagian perut atau usus, splangna, adalah pusat emosi. Jadi ketika dikatakan tergeraklah oleh belas kasihan, ada sesuatu yang keluar dari dalam perut untuk mengasihi seseorang. Ya, sering sekali kalau di dalam dunia medis di zaman modern, di zaman kita Bapak Saudara, kalau ada beberapa penyakit itu berasal karena terganggunya pencernaan atau bagian perut. Pusat emosi. Sehingga belas kasihan itu bukan hanya di dalam diri sebagai pusat emosi atau bagian perut, splana, tetapi apa? Harus ada tindakan yang keluar. Love in action. Mengasihi pasti bertindak. Dan kita perhatikan ayat 34. Ia pergi kepada yang lalu membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ada tindakan aktif yang dilakukan orang Samaria ini yang mungkin saja dia berpikir ini yang tergeletak pasti orang Yahudi. Karena perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Tapi dia tidak memperhatikan itu dan tidak memperdulikan itu. Yang penting aku menolong sesama manusia. Menunjukkan belas kasihan. Tahun 35 ketika ia sampai di penginapan, dia menyerahkan 2 dinar. Yang kalau kita konversi ke rupiah itu biaya yang cukup untuk seminggu dan 2 minggu di dalam pengobatan pada zaman dulu. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Sebuah tindakan yang luar biasa, belas kasihan yang tak biasa. Sebelum kita melihat inti cerita ini, sesuai dengan tema kita minggu ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan belas kasihan yang tak biasa adalah belas kasihan yang tidak memperdulikan siapa agamamu, apa sukumu, apa rasmu, dari mana engkau berasal. Yang penting, aku manusia, aku menolong kau ketika kau susah. Itulah belas kasihan yang tak biasa. Dan belas kasihan yang tak biasa harus going out, action, melakukan something untuk seseorang. Bukan hanya di dalam diri, seakan-akan kita berkata, kasihan dia ya, nasibnya sial ya, kenapa dia bisa begini ya, bukan. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Belas kasihan yang tak biasa adalah action, tindakan yang nyata. Nah, Bapak Saudara, berapa dari kita sering sekali berlaku seperti Imam dan Lewi, menjudge orang itu karena takut, oh jangan, dia orang berdosa, dia layak menerima itu hukuman, itu murka dari Tuhan. Kita nggak boleh gabung-gabung dengan orang-orang najis dan berdosa itu. Kita anak Tuhan kudus. Kenapa kudus kita malah membuat kita tidak memperdulikan sesama manusia? Tapi orang Samaria ini, yang pada konteks zaman dulu dengan orang Yahudi itu berantem, dia nggak peduli dengan itu. Yang penting aku menolong sesama. Aku manusia, kau susah, pasti kutolong. Itulah splana, belas kasihan yang tak biasa. Dan di dalam tindakan nyata, ada pengorbanan. Kita perhatikan tadi. Menyiraminya dengan minyak dan anggur yang bisa sebenarnya itu dipergunakan untuk kebutuhannya, membalut luka-lukanya. Ada kerja keras yang dilakukan orang Samaria, menaikkan ke keledai tunggangannya, dan apa? Keluar ongkos, Bapak Ibu Saudara. Kita kalau bantu orang, ya harus siap kehilangan duit. Makanya selalu saya di dalam gereja kita sudah berkali-kali saya khotbahkan, memberi itu tidak perlu berharap kembali.
Maka itu berilah sesuai kesanggupanmu. Yang penting tetap memberi. Jangan pernah bilang, gak ada duitku. Gak mungkin. Kita pasti ada duit, walaupun kecil dan tidak sesuai dengan yang diminta oleh orang yang datang kepada kita. Yang penting tetap kasih. Dan ketika engkau ngasih, jangan punya pikiran, ini kembalinya kapan. Enggak, biarkan hilang. Memang ada harga yang harus dibayar ketika kita menunjukkan belas kasihan yang tak biasa. Nah, dari cerita yang terkenal ini, akhirnya Yesus bertanya di ayat 36 kepada ahli Taurat, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa dari imam, Lewi, dan orang Samaria ini? Menarik sekali jawaban Yesus ya. Membalikkan pertanyaan ahli Taurat, dia pikir dia paling suci dengan rasnya yang dipilih Allah, yaitu bangsa Yahudi, dan membenci Samaria, tetapi Yesus malah membawa cerita ini kepada musuh mereka, yaitu orang Samaria. Dan akhirnya 37, apa jawabannya? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak-Ibu Saudara, coba perhatikan ayat 37 jawaban dari ahli Taurat. Ketika dari tiga orang ini Yesus bertanya siapa yang menunjukkan bahwa dia sesama manusia, jawaban ahli Taurat itu menarik. Dia menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kenapa dia tidak mau menjawab orang Samaria? Tafsiran umum dan klasik, hampir semua penafsir berkata, saking bencinya orang Yahudi kepada Samaria, sampai menyebut nama orang Samaria, dia nggak mau. Sehingga dia hanya menyebut orang yang telah menunjukkan splangna. Itu adalah tafsiran klasik. Tetapi Bapak-Ibu Saudara, ketika kita tadi membaca dari 25 sampai 37, dan kisahnya sudah sangat terkenal mulai dari kita sekolah minggu, kita melupakan tokoh keempat. Nah, selama ini kita hanya tahu tokohnya tiga, imam, Lewi, Samaria. Kita lupa yang keempat, yaitu orang yang bekerja sama baiknya dengan orang Samaria, yaitu pemilik penginapan. Pemilik penginapan. Nah, Bapak Saudara, pemilik penginapan adalah orang yang sangat penting karena dia juga menunjukkan belas kasihan. Nah, itu deh. Dia juga menunjukkan belas kasihan. Nah, Saudara perhatikan kata pemilik penginapan, pandoseus. Nah, itu dia. Pandoseus, pan itu artinya semua, ya, atau pandoseon. Ya. Seus itu menerima siapa saja. Jadi ini tempat yang memang pada zaman dulu itu kayak rumah singgah atau rumah terbuka, open house. Para musafir yang berjalan kemana-mana dari luar kota, ya, yang hidupnya nomaden, boleh singgah, dan mungkin dengan uang secukupnya bisa tetap tinggal di situ untuk memiliki kegiatan dan beberapa keperluan. Pandoseus atau pandoseon, tempat yang terbuka. Jadi ini seperti yang kalau dibawa ke zaman kita sekarang, ya, kalau dari istilah Arabnya, pondok, pandoseus, menjadi pondok. Ya, kalau zaman dulu saya nggak tahu di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu itu kita sering sekali melihat teman kita atau banyak orang itu yang dari luar kota jalan atau merantau gitu ya, mampir selalu ke pondok-pondok pesantren, ya, ke masjid, bisa tidur di situ selain sholat, bisa tidur juga sebentar atau bisa mandi. Nggak ada yang ngusir, nggak ada yang marah. Jadi budaya pandoseus ini yang menerima dan terbuka untuk siapa saja ini sangat baik sekali untuk kita lestarikan, khususnya bagi gereja. Gereja harus terbuka bagi semua orang untuk menunjukkan belas kasihan. Jadi ini menjadi tokoh keempat, yaitu pemilik penginapan. Karena ketika orang Samaria datang yang sudah merawat dia, maka pemilik penginapan ini pasti akan melanjutkan merawat orang yang kena rampok ini. Ya nggak mungkin kan ketika sudah dibalut lukanya oleh orang Samaria, lalu dibawa ke situ, lalu dibiarkan oleh pemilik penginapan. Enggak, pasti dia pun akan merawat.
dengan uang yang sudah diberikan oleh orang Samaria tersebut. Makanya kalau kita konstruksikan teks ini, maka ketika ahli Taurat menjawab di ayat terakhir, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, jangan-jangan yang dimaksud oleh ahli Taurat memang bukan karena dia mau bilang hanya orang Samaria, melainkan ada dua orang Samaria dan juga pemilik penginapan. Tapi kan Pak, tadi Yesus bertanya, menurut pendapatmu dari ketiga orang ini, yes, bagaimana kalau Imam dan Lewi itu kan sama profesinya, kita jadikan satu. Karena sama-sama mengurus bait suci. Orang yang terikat kekudusan oleh aturan hukum Taurat, kita jadikan satu karena sama kok fungsi dan pekerjaan mereka. Maka satu adalah Imam dan Lewi, kedua orang Samaria, dan yang ketiga pemilik penginapan. Maka ketika Yesus bertanya siapa dari ketiga ini, maka ahli Taurat tidak bisa menyebutkan kaumnya Imam dan Lewi karena dia juga ahli Taurat yang sangat sibuk di bait suci dan mengurus teks-teks kitab suci. Maka karena dua ini yang menunjukkan belas kasihan, dia menjawabnya bukan hanya orang Samaria, bukan karena dia benci, ya walaupun tafsiran itu umum dan kita terima, tapi karena dua, dia hanya bilang, menyimpulkan kedua orang ini dengan kalimat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Menarik ketika kita konstruksi teks ini dan kita melihatnya dari berbagai perspektif yang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka itu belas kasihan yang tak biasa. Yang pertama adalah tindakan nyata, going out, reaching out, orang-orang luar kita bantu, kita punya pengorbanan, kita bayar harga. Maka yang kedua dari pemilik penginapan, apa belas kasihan yang tak biasa? Welcome in, kita terima. Yang pertama, orang Samaria aktif, pemilik penginapan pasif. Saya mengajak teman-teman yang menonton YouTube kita hari ini, di hari Minggu ini, Anda orang Samaria yang suka aktif, yang suka menolong orang keluar, yang suka memberi, atau Anda yang pasif seperti pemilik penginapan. Artinya apa? Kalau orang itu yang datang, maka hatiku terbuka lebar. Maka hatiku tergerak oleh belas kasihan. Aku akan menolongnya juga. Maka kedua hal ini bukan hanya harus dipraktikkan oleh orang Kristen, dan itu memang harus dan wajib, tetapi juga ini menjadi sindiran atau teguran untuk gereja. Kenapa? Karena kalimat belas kasihan adalah kalimat yang sering menempel kepada Yesus Kristus. Di beberapa tulisan Injil kita sering sekali melihat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka itu gereja harus menunjukkan belas kasihan yang tak biasa. Apa yang tak biasa itu? Berkorban mati-matian. Sebagaimana Tuhan kita sudah berkorban mati-matian. Tak biasa. Belas kasihan yang tak biasa adalah ketika kau membantu orang yang mungkin menyakiti engkau, ketika kau membantu musuhmu, membantu orang-orang yang selama ini berbeda latar belakang budaya dan agama dari engkau. Bahkan sampai engkau dikatakan temanmu, ngapain kau bantu? Kau bodoh, bantu dia. Dia sudah menyakitimu. Ngapain kau bantu? Dia agama yang suka menjelek-jelekkan agamamu. No problem. Karena aku ingin meniru apa yang Yesus lakukan. Belas kasihan. Atau mungkin kau juga sebagai pandosis. Welcome, aku menerima semua orang. Gak peduli apapun agama, suku, ras, budaya. Aku akan merawat. Makanya saya sangat salut dengan orang-orang yang pelayanannya terpanggil menerima anak-anak panti, ya, yatim piatu, dipelihara sampai besar. Saya sangat salut sekali karena itulah pandoseos. Karena itulah belas kasihan yang tak biasa. Dia rela mengorbankan kenikmatan pribadinya. Dia rela tidak mencapai apa yang diinginkannya, mungkin itu dari segi karir pekerjaannya, hanya untuk merawat orang-orang yang sudah ditelantarkan oleh orang lain, merawat anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Belas kasihan yang tak biasa. Gereja harus bisa melakukan dua fungsi ini. Going out, membantu orang luar, bukan hanya sesama iman, tetapi beda iman. Dan juga welcome in.
Jangan sampai di masjid orang bisa tidur, orang bisa mandi, orang bisa numpang sebentar. Tapi gereja kita tertutup, digembok, penuh dengan kecurigaan. Ayo, kita harus bisa menjangkau. Nah, teks ini, Bapak Ibu Saudara, mengajar kita hari ini untuk menunjukkan splana yang tidak biasa. Teks ini sangat menarik karena mulai dari Bapak Gereja, ini ditafsirkan dengan berbagai simbol ya. Orang Samaria itu dikatakan ya Yesus gitu ya, bahkan Santo Agustinus ya, Bapak Gereja dari Barat menafsirkan ini secara alegoris. Pemilih penginapan itulah gereja ya, seperti no problem, kita menerima gaya tafsiran, termasuk tafsiran yang sudah umum bahwa hanya 3, yaitu orang Samaria yang dipuji, tetapi jarang orang melihat tokoh keempat dan memujinya, yaitu pemilik penginapan. Mari kita menjadi orang Kristen yang peka terhadap sesama manusia. Jangan terikat oleh ritus keagamaan. Saya sudah berulang kali mengkhotbahkan ini kepada teman-teman, kepada jemaat di GKT Raja Daud. Jangan menjadi agamawi. Jangan jadi orang yang beragama Kristen. Jadilah Kristen. Saya ulangi Bapak Saudara, jangan menjadi orang yang beragama Kristen, jadilah Kristen. Karena orang yang beragama Kristen itu akan seperti Imam dan Lewi. Gak bisa tergerak oleh belas kasihan. Hidupnya hanya penuh dengan ritual-ritual. Yang penting ke gereja, yang penting kasih persepuluhan, udah selesai. Tapi kalau ada orang minta tolong, oh nggak, urus diri sendiri, kebutuhanku masih banyak, gitu kan ya. Tapi ketika kau jadi Kristen, yang artinya Kristen pengikut Kristus, maka engkau harus meniru apa yang Kristus lakukan, bahwa dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Mari kita fokuskan diri kita dari khotbah ini untuk kita menjadi orang Samaria, menjangkau keluar, menolong tanpa banyak pemahaman ritus agama di belakangnya, dan kita juga menjadi pemilik penginapan yang menerima semua orang datang kepada kita. Itulah belas kasihan yang tak biasa. Maka itu di ayat 37 Yesus berkata, kalau engkau ingin tahu siapa sesama manusia, jangan lagi kau terikat oleh ritus keagamaan, jangan lagi kau benci sesama manusia. Pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi, dan juga mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau masih benci orang lain, yaitu sesama manusia, sesungguhnya engkau tidak pernah mengasihi dirimu sendiri. Biarlah firman ini menguatkan kita dari cerita yang terkenal ini, sehingga setelah kita mendengar khotbah ini, siapapun orang kesusahan di sekitar kita, kita akan menolongnya, mengulurkan tangan, dan menerima mereka, merangkul mereka, memeluk mereka, dan tentunya terus membantu semua orang yang membutuhkan. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan kita, supaya kita selalu tergerak oleh belas kasihan, karena itulah ciri atau karakteristik Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka itu pesan penutup saya, Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu ini, di hari Kudus ini. Selamat memberi kepada banyak orang di luar sana, selamat menolong banyak orang di luar sana, dan selamat juga menerima siapapun yang datang minta tolong kepada engkau. Maka engkau akan menjadi Kristen sejati, pengikut Kristus yang menunjukkan belas kasihan yang tak biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.